Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Muafiah MAG selaku Rektor Yayan Ponorogo. Yang saya hormati Bapak Harisul Watoni MPDI selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak Dr. Basuki MAG selaku dosen pembimbing magang 1. Yang saya hormati Bapak David Agung Prasetyoko SPDI selaku guru pembimbing magang atau guru pamong. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu dan karyawan di SMA Negeri 2 Ponorogo. Dan tak lupa pada teman-teman kelompok 1, kelompok magang 1 yang berbahagia. Salawat serta salam semoga terlimpah curahan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman Islam, dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan ini. Langsung saja saya di sini akan berpresentasi mengenai laporan akhir magang 1 yang telah saya buat dan telah jadi. Itu yang pertama, judul laporan magang 1 nama Abim Nur Rohim, NIM 2011900001, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dapat magang di SMAN 2 Ponorogo. Nama DPL Bapak Dr. Basuki MAG, NIP 1972100310200312003. Langsung saja memasuki pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Kenapa kok kita bikin PPT ini, bikin laporan magang ini? Oke, langsung saja yaitu latar belakang. Yang kedua tujuan umum. Yang ketiga tujuan khusus dari magang 1. Yang kedua yaitu gambaran umum lokasi tempat magang. Gambaran umum lokasi tempat magang terdiri dari 1. Visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 2 Ponorogo. 2. Struktur organisasi SMA 2 Negeri Ponorogo. Organisasi sekolah, komite sekolah, perpustakaan, layanan bimbingan, dan tata usaha. 3. Sumber daya manusia, guru dan pegawai, siswa, tutor. 4. Sarana prasarana. 5. Lembaga dan kegiatan pendukung. Hasil kegiatan magang 1 di SMA Negeri 2 Ponorogo. Observasi, yaitu kultur dan manajemen sekolah, perangkat pembelajaran RPP, dan perangkat penilaian peserta didik. Untuk kultur dan manajemen sekolah, di SMAN 2 Ponorogo penjelasannya seperti ini. Setiap sekolah mempunyai kebudayaan, mempunyai budaya-budaya tersendiri. Dari yang berupa nilai, norma, dan aturan yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah membudaya. Budaya sekolah juga diartikan sebagai sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, pendidik atau guru, petugas tenaga kependidikan, administrasi siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Kedua, perangkat pembelajaran dan RPP.
Dan yang ketiga yaitu perangkat penilaian peserta didik. Perangkat penilaian peserta didik terdapat di 3 aspek, yaitu penilaian aspek afeksi peserta didik, yang kedua penilaian aspek kognisi peserta didik, dan yang terakhir yaitu penilaian aspek psikomotorik peserta didik. Lanjut. Kultur dan manajemen sekolah, yaitu kebiasaan yang sedang dibudayakan dan upaya pembinaan guru dan siswa. Di perangkat pembelajaran terdapat KIKD dan indikator, materi pembelajaran, strategi atau metode pembelajaran, dan bahan pengajaran. Perangkat penilaian peserta didik terdapat 3 perangkat penilaian yang diambil, yaitu perangkat afektif, yaitu penilaian yang diambil dari sikap peserta didik. Yang kedua dari aspek kognitif, penilaian yang diambil dari segi pengetahuan peserta didik mengenai materi atau tentang kepemahaman. Yang ketiga yaitu aspek psikomotorik, penilaian yang diambil dari keterampilan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu penutup, kesimpulannya yaitu yang pertama tentang observasi atau wawancara kultur dan manajemen sekolah atau madrasah. Dalam kegiatan magang 1 telah saya lakukan dari awal hingga akhir di SMA Negeri 2 Ponorogo, bisa melihat mengenai kultur atau manajemen sekolah yang berjalan di lembaga tersebut sangat baik. Di SMA 2 Ponorogo sudah menerapkan budaya-budaya yang menjadi kebiasaan warga sekolah, terutama para siswa, serta kebiasaan yang sedang dibudayakan. Yang kedua, kesimpulan tentang observasi wawancara perangkat pembelajaran guru. Untuk perangkat pembelajaran guru di SMAN Negeri 2 Ponorogo sudah baik, di mana prosedur penyusunan dan isi yang ada di dalam rencana pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, kesimpulan tentang wawancara perangkat penilaian peserta didik. Di SMA Negeri 2 Ponorogo terdapat beberapa kali penilaian yang dilakukan, yaitu berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Dalam menentukan penilaian tersebut terdapat penilaian terhadap unsur afeksi, kognitif, dan juga psikomotorik sudah diterapkan dengan baik di SMAN Negeri 2 Ponorogo. Untuk lebih baik ke depannya, saran saya atau masukan saya untuk sebagai calon guru atau pendidik yang profesional, mahasiswa magang 1 seharusnya melakukan observasi dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab agar memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada sekolah yang diobservasi, serta dapat menjadi contoh untuk calon pendidik di kemudian hari. Bagi Kampus IAIN Ponorogo untuk meningkatkan pelayanan kerjasama dengan pihak-pihak sekolah atau kegiatan magang ini, karena dengan meningkatkan pelayanan serta persaudaraan akan menambah kemudahan dan kelapangan bagi lembaga itu sendiri, baik aspek kurikulum pendidik maupun peserta didik. Serta untuk sekolah dan SMA Negeri 2 Ponorogo dilihat dari sekolah yang sangat berprestasi dan memiliki banyak sekali penghargaan baik di bidang akademik maupun
di bidang non-akademik, maka diperlukan pemerataan antara satu bidang dengan bidang yang lain sehingga setiap siswa dapat mengembangkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk peserta magang selanjutnya semoga dapat melaksanakan magang satu secara lebih maksimal serta intensif, lebih memanfaatkan waktu untuk memperdalam observasi yang dilakukan supaya bisa berhasil dengan maksimal. Karena untuk magang 1 tahun ini belum maksimal dikarenakan keadaan di tengah pandemi dan kurangnya komunikasi. Untuk lampiran-lampiran yaitu lampiran yang pertama lembar observasi, absensi mingguan, kartu kendali magang, jurnal mingguan, data pendukung, surat izin magang jurusan atau prodi, surat izin magang dari lokasi magang, kurikulum vitae mahasiswa magang, dokumentasi, video dan lainnya. Sekian presentasi laporan akhir magang 1 dari saya pribadi. Mengucapkan banyak-banyak maaf apabila terdapat kesalahan, terdapat kekurangan dalam penyampaian materi di presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.